Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Mas PNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal ibadatil a'yadi diyafatan li'ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini gema takbir, tahlil, tahmid bergelantungan santero jagat raya sampai ke pelosok-pelosok tanpa terkecuali dengan niatan, dengan maksud dan tujuan membesarkan nama yang sudah besar meskipun tidak ada lagi yang membesarkannya, membesarkan kesaktian kepemilikan meskipun
sudah tidak ada lagi yang mengabdi kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, seraya menandakan kepada kita semua bahwasannya telah paripurna ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Telah terlaksana suatu bulan anugerah yang Allah berikan dengan berlipat ganda manfaat, hikmat, gizi, vitamin bagi batin dan jiwa kita, baik raga secara jelas atau bisa kita sebut badan secara fisik atau secara batiniah. Alhamdulillah wa syukurillah, takbir, tahmid dan tahlil menandakan telah paripurnanya ibadah bulan suci Ramadan. Rasa syukur yang kita utarakan tidak terkurangi dengan adanya situasi yang masih sama dengan Idul Fitri tahun lalu. Penyekatan mudik diterapkan dengan sebijak-bijaknya pemerintah agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih fatal dengan perhitungan yang matang menurut para ahli tentunya. Kebahagiaan tidak terkurangi dengan apa yang kita rasakan pada kali ini yang berbeda Lebaran atau hari raya pada sebelumnya. Kenapa? Karena kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin telah disampaikan oleh sosok manusia top super dunia yang tidak akan pernah ada lembaga apapun yang menyanggah daripada itu. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Kabar yang dikabarkan atau satu statement yang dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Kata beliau, sabdanya, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya selama atau sebelum daripada Ramadan, selama hidup di dunia. Ini menandakan satu kebahagiaan atau kabar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hamba ini kadang-kadang bosan meminta ampun kepada Allah, meskipun hamba ini kadang lupa meminta ampun kepada Allah, meskipun hamba ini kadang mementingkan hal yang lain daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya kepada seluruh hambanya. Tapi Allah tidak pernah mengusir hambanya kepada siapapun, tidak mengenal apapun, tidak mengenal jabatan apapun, tidak mengenal dari mana kalian berasal. Kata Allah, kalau kalian mendekatiku akan aku sambangi kalian. Kalau kalian meminta ampun kepadaku, akan kuampuni dosa kalian. Hadirin sholat id rahimakumullah. Namun ada satu ketegasan di dalam hadis tersebut, bahwasannya ampunan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segala tingkah atau perbuatan salah kita kepada Allah selaku hamba yang harusnya mengabdi kepadanya. Hanya di dalam koridor hablum minallah, bukan koridor hablum minannas. Karena sesuatu yang menyangkut, yang terkait, yang tersirat dan tersurat kepada sesama manusia, tidak mengenal agama apapun, itu harus terselesaikan terlebih dahulu, baru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bahasa kembali fitrah yang pastinya kita sudah mendengar dan tidak asing lagi di telinga kita, terdengar kembali kepada kesucian
dari generasi Islam di Indonesia dari awal hingga saat ini terpatri daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika paripurnanya ibadah Ramadan, ketika ampunan yang Allah janjikan, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu harapan kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terselesaikannya suratan, ikatan atau hubungan kepada sesama manusia sudah selesai, sudah dimaafkan, sudah memaafkan, baru kita lalui, kita arungi kegiatan atau kehidupan kita pasca Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kehidupan setelah Ramadan itu menjadi barometer suksesnya atau lulusnya kita di dalam mengarungi Ramadan sebagai bulan anugerah. Di berbagai literasi dari orang-orang soleh tentunya termaktub beberapa protokol pasca Ramadan, bukan hanya protokol kesehatan, akan tetapi protokol pasca Ramadan. Bagaimana Ramadan ini menjadi impact terhadap kehidupan kita seyogyanya. Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, sosok Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya terpatri di seluruh dunia mengatakan bahwasannya setidaknya ada 2 protokol yang harus kita laksanakan pasca Ramadan. Yang pertama adalah istiqomah, meneruskan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, meskipun hanya sedikit, tapi keberusahaan kita menjaga perilaku, meneruskan tingkah yang Allah sukai, itu bagian daripada nilai tambah sesuatu hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya Al-Quran hanya menjadi pajangan belaka, hingga sampai debu pun kita nggak tahu seberapa tumpuk di dalam Al-Quran kita, mulai kita baca dalam bulan suci Ramadan, lalu kita teruskan di bulan-bulan lainnya, yang mungkin tadinya di bulan suci Ramadan setiap hari 1 lembar, setiap hari 1 kaca, menjadi 1 ayat pun tidak apa-apa. Itu bagian daripada menjaga rasa kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kata budayawan Indonesia, rasa itu tidak akan pernah hilang, ia hanya mengecil. Ketika kita besarkan rasa itu, maka ia akan tumbuh berkembang dengan indah. Akan tetapi kalau kita matikan dengan tidak berbuat hal-hal yang baik, ia akan mati dengan sendirinya. Lebih baik terpaksa berbuat baik ketimbang sukarela berbuat keburukan. Hadirin sedang salat Id rahimakumullah. Yang kedua ialah menjaga diri daripada perbuatan zalim kepada sesama manusia, menjaga diri daripada menyakiti sesama manusia. Dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan bahwasannya menjaga di dalam kebangkrutan amal yang telah kita lakukan kepada Allah itu akan hilang ketika kita berbuat jahat kepada sesama manusia. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kepada seluruh sahabatnya berkata, "Atadruna mal muflis?" kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apakah kalian tahu siapa golongan atau seseorang yang dikatakan bangkrut?" Lalu sahabat menjawab, "Qalu fina man la dirhama wala mata." Kata sahabat bahwasannya yang tidak mempunyai uang dan harta benda. Rasulullah menanggapi jawaban sahabat, kata beliau, faqol, maka Rasulullah menanggapi jawaban sahabat, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin, ketika nanti datang di hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syatama dama hadza wa daraba hadza, dan dia datang dengan penuh cacian kepada sesama manusia, dan ia datang penuh dengan pengambilan uang
atau bahasa kitanya maling atau mencuri uang daripada manusia, ia mencemarkan nama baik manusia, lalu kemudian ia menumpahkan darah manusia, lalu ia memukul manusia, fayu'ti hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebaikan dari pelaku penghina, dicabut pahala kita dan diberikan kepada korban seseorang yang kita hinakan, diberikan kepada sekelompok orang yang kita hinakan, diberikan kepada sekelompok orang yang kita curi uangnya. Lalu kemudian belum selesai sampai situ, fa in faniyat, apabila amal si pelaku sudah habis, qabla ayyaqdoma alaih, sebelum lunas hutang daripada perbuatannya, ukhidha, maka akan diambil min khotoyahum, kesalahan daripada korban yang kita hina, faturihat alaih, maka kesalahan korban, kesalahan orang yang kita zalimi diberikan kepada kita sebagai seorang pelaku. Summa turiha finnar, lalu kita dijebloskan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mandat daripada Nihayatuz Zain karya Syekh Imam Nawawi menjadikan kita mudah-mudahan seseorang yang berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dorongan internal, bukan untuk eksternal, bukan kita menjadi satu dalil untuk menghakimi seseorang bahwasannya ia yang beribadah kepada Allah tapi suka menghujat. Apa? Sia-siakah amalan dia? Atau sebaliknya, ia yang berbuat baik kepada sesama manusia tapi kepada Allah ia lalai? Apa-apaan itu? Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi mudah-mudahan amalan baik kita kepada Allah menjadi wasilah kita berbuat baik kepada manusia, atau sebaliknya berbuat baik kita kepada sesama manusia akan menjadi wasilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada kedua orang tua, meminta maaf kepada suami dengan segala kesalahan, memaafkan istri kita dengan segala kehilafan, memaafkan anak kita dengan segala kenakalannya, akan menjadi satu keindahan, menjadi satu kepastian kembalinya fitrah kita sebagai manusia yang suci, yang paripurna, telah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongannya yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sejak dalam fikiran sampai ke dalam perbuatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rasulullah habibi ya Rasulullah, ya Rasulullah habibi ya Rasulullah, sallu ala khairil anam al-Mustafa badrut tamam. Ya Rasulullah habibi ya Rasulullah, ya Rasulullah habibi ya Rasulullah, khairil anam al-Mustafa badrut tamam, sallu alayhi. Must be MTV.